Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'ti min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yaraw kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna dan aku tidaklah turunkan Wa ma anzalna dan tidaklah aku turunkan ala qaumi atas kaumnya rajul baja min aqsal madinati rajul yas'a, di orang yang nusrah itu. Wa ma anzalna tidaklah aku menurunkan ala qaumi atas kaumnya Habib An-Najjar min ba'di setelah kematian Habib An-Najjar. Aku tidaklah menurunkan min jundin dari pasukan minas sama'i dari langit. Wa ma kunna dan tidaklah aku mungzilin menurunkan malaikat dari langit. In kana tidaklah ada siksa mereka illa sayhatan wahidatan kecuali teriakan yang satu saja. Faidahum tiba-tiba mereka itu khamidun, mereka telah pada mati. Ya hasratan, hai alangkah sengsaranya, ya hasratan, alangkah sedihnya alal ibadi atas hamba-hamba ma ya'tihim tidak datang kepada mereka mir rasulin seorang utusan pun illa kanu kecuali adanya mereka itu bi dengan utusan itu yastahzi'un, mereka mentertawakan. Awalam yaro apakah mereka tidak melihat kam ahlakna berapa banyak aku telah hancurkan qablahum sebelum mereka minal quruni dari umat-umat annahum bahwasanya mereka annahum sesungguhnya mereka ilaihim kepada umat annahum bahwasanya mereka umat yang dihancurkan ilaihim kepada umat yang masih hidup itu la yarji'un, mereka tidak kembali. Wa in kullun tidaklah semua makhluk wa in kullun dan tidaklah semua makhluk lama jami'un kecuali dikumpulkan ladaina di sisiku muhdharun, mereka adalah dihadirkan ke sisiku, disowankan kepadaku. Jadi ini cerita ini masih ada terusnya dengan cerita yang kemarin. Bagaimana Nabi Isa mengirim 3 orang ke kampung yang namanya kampung Antokia untuk dakwah di sana. Tetapi orang kampung Antokia ini semua menolak. Tidak mau percaya dengan utusan-utusan Nabi Isa itu. Maka bangkitlah seseorang yang diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, namanya Habib An-Najjar, Habib si tukang kayu,
membela utusan-utusan itu. Tetapi mereka tidak menerima pembelaan Habib itu, justru Habib diserang. Tapi di tengah-tengah itu tiba-tiba Habib diangkat ke langit, masuk ke surga. Qila dkhulil jannah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Habib ini dari medan dakwah, medan pembelaan jamaah itu langsung diangkat ke surga dengan jasadnya tanpa melalui kubur. Sebagaimana zahirnya ayat ini. Yang zahirnya ayat itu qila dkhulil jannah itu langsung dengan jasadnya ke sana. Sebagian ulama mengatakan yang dimasukkan ke surga langsung itu rohnya, sebagaimana orang-orang syahid yang lain dikatakan dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, jangan kamu kira mati. Tapi mereka ini hidup di sisi Tuhan mereka, mereka mendapatkan rizki. Ini biasanya orang-orang mati syahid itu barokahnya kesyahidan mereka itu tampak gitu. Di antaranya tampaknya barokah mati syahid itu tadi, kebanyakan orang mati syahid itu, bahkan sebagian ulama pasti orang yang derajatnya mati syahid itu jasadnya itu biasanya tidak busuk. Sudah saya pernah baca di sejarah Kalbar yang ditulis oleh orang Arab, sejarahnya Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Itu pada zaman Jepang, Sultan Abdul Hamid itu dibunuh oleh Jepang pada waktu tahajud itu. Akhirnya disembunyikan oleh Jepang di kubur. Tidak ada yang tahu. Setelah zaman merdeka itu dicari. Akhirnya ketemu itu kuburannya itu. Sudah beberapa tahun. Tapi dibuka ternyata masih utuh. Tidak sedikit pun kurang. Sultan Abdul Hamid Al-Qadri itu. Karena dia ini insya Allah termasuk orang-orang yang mati syahid itu. Dan ini cerita para ulama banyak sekali begini ini. Bahkan di Temboro ini pun, di kuburan Temboro itu banyak orang yang tidak busuk itu. Padahal matinya bukan mati dibunuh. Karena orang mati syahid itu bukan mesti dibunuh. Orang yang dalam hatinya ingin mati syahid dan doa kepada Allah untuk dapat mati syahid, walaupun dia mati di ranjangnya, kalau doanya makbul bisa dapat derajat syahid. Dan orang itu kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang orang secara zahir itu kayak orang tidak bernilai, tapi di sisi Allah sangat bernilai. Maka jangan kita meremehkan siapa saja orang Islam.
Karena Allah itu tidak memandang zahirnya saja. Hati itu dipandang oleh Allah. Bahkan kadang-kadang orang-orang mati syahid ini dikasih izin oleh Allah untuk nongol ke dunia. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabili amwata. Saya pernah baca dalam kitab Masyari'ul Aswaq fi Fadailil Jihad karangnya Ibnu Nahas. Itu ada orang yang anaknya itu mati syahid dalam pertempuran melawan orang-orang kafir. Sudah bertahun-tahun, ini terjadi tahun 100 sekian hijrah. Sekitar 103 hijrah gitu. Maka di waktu satu saat itu ayahnya dan ibunya masih hidup itu. Ayahnya dan ibunya itu sedang kerja di sawah, tiba-tiba ada orang naik kuda. Kudanya indah sekali, orangnya tampak menawan sekali. Maka ibunya itu bilang, "Pak, itu yang naik kuda kok seperti anak kita toh, Pak?" Maka ayahnya bilang, bilang apa, kan anak kita sudah mati. Jangan ngelamun. Betulan itu loh, kamu lihat sendiri. Ternyata itu, loh kok betul ya anak kita. Tahu-tahu, Assalamualaikum. Pak. Loh kamu kan sudah mati toh nak? Iya, saya sudah mati. Tapi kan mati syahid. Lah kok kamu bisa datang ke sini, bagaimana ceritanya? Ini saya itu di langit dengan teman-teman saya. Tetapi ini di langit sana ada pengumuman bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Maka kita orang-orang mati syahid itu minta izin kepada Allah, izinkan kami untuk turun ke bumi untuk ikut nyolati. Coba bayangkan bagaimana mulianya orang mati syahid dan bagaimana mulianya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu. Kalau orang-orang soleh dulu, karena mereka itu bersih, ya, amal agama itu bersih, sungguh-sungguh betul itu, Allah tampakkan hal-hal yang ajaib-ajaib begini. Jadi bisa-bisa saja semuanya kan, itu diantara yang hadir di tempat ini sebetulnya orang mati syahid turun ikut ngaji mungkin saja. Maka kamu itu hati-hati kalau kamu itu orang yang ada iman. Jangan sembarangan. Barangkali di majelis-majelis kebaikan, di majelis zikir, di majelis ngaji itu hadir arwah-arwah orang-orang mati syahid. Mungkin kita tidak melihat dan mungkin juga kita bisa melihat dan kita tidak sadar. Maka orang-orang soleh dulu itu betul-betul menjaga adab betul majelis-majelis kebaikan itu. Majelis sholat jamaah, majelis sholat jenazah, masjid Jumatan, majelis ilmu, majelis zikir. Itu saya pernah dikasih cerita satu kiai saya di Indrosemo sana. Itu dulu di Mboto Putih. Mboto Putih itu dekatnya Ampel itu. Ada Habib Syekh siapa gitu.
Kuburannya juga masih ada sampai sekarang. Zaman Belanda hidupnya, belum lama. Nah itu waktu ngaji itu, tiba-tiba itu musolanya itu digerebek oleh Belanda. Mau dibunuh oleh Belanda itu. Tapi mau masuk itu Belanda itu nggak bisa masuk ke masjid itu. Karena di dalam majelis pengajian itu beliau itu ada orang itu ganteng sekali, ya, tampan sekali, membuat orang terpesona sehingga tentara Belanda itu nggak berani masuk masjid itu. Akhirnya pada pulang tentaranya itu. Setelah pulang tentara itu ada seorang tanya sama Habib Syekh ini. Bukan Syekh Selawatan itu, bukan ini. Habib Syekh siapa gitu, lupa saya namanya itu. Itu tanya, itu tadi yang duduk di sebelah Habib tadi itu siapa? Kok orang kok ganteng sekali. Sehingga tentara Belanda nggak berani masuk masjid. Itu tadi Rasulullah katanya. Itu tadi Rasulullah katanya. Hadir di majelis ngaji itu. Ini saya katakan seperti ini pada santri itu ada maksudnya loh. Kamu harus perhatikan apa maksud saya ini. Jadi satu amalan agama itu diamalkan dengan adab, sungguh-sungguh itu kadang-kadang itu Allah datangkan satu perkara yang betul-betul di luar jangkauan otak kita. Karena agama ini agama Allah, kita yang nyuruh ngaji ini Allah, bukan mau kita sendiri. Kalau kita niatkan dengan niat yang betul, dengan adab yang betul, bisa terjadi macam-macam itu. Maka lah itu terjadinya itu tidak dikira-kira. Yang namanya itu nusratullah itu nggak bisa dikira-kira kapan datangnya, kepada siapa, di mana. Oleh karena itu setiap amalan itu kamu jaga adabnya. Saya tuh punya teman, kan? Punya teman. Orangnya ini ngaji itu nggak bisa. Tapi tiba-tiba dia itu hafal kitab hikam itu loh. Kitab hikam itu hafal tiba-tiba. Loh kamu kok bisa hafal kitab hikam, gimana ceritanya? Ngapalkannya kapan? Oh, saya ini asalnya itu tidur. Perasaan saya ngaji dengan kiai kitab hikam ini. Perasaan saya sudah lama itu. Sampai khatam. Ternyata bangun tidur, saya baru tidur beberapa menit. Perasaannya sudah lama itu. Lah kok terus hafal tuh hikam itu saya? Loh. Maka jangan santri itu tidur nggak pakai adab tidur, ndelosor kayak ular saja itu, apa ya kadal. Terus ilmu yang kamu pelajari itu akan kamu amalkan tuh kapan? Nanti setelah pulang, nanti setelah tua, ya kamu rugi toh. Ilmu yang kamu sudah tahu itu cepat diamalkan. Pakai adab tidur. Barangkali dalam tidur itu nanti Allah datangkan macam-macam kebaikan yang tidak kita dapatkan hatta waktu melek. Kita tidur tapi Allah tidak tidur toh. Kita tidur itu di mana sebetulnya? Di bawah pandangan Allah, di bawah penglihatan Allah, di bawah pendengaran Allah. Barangkali kita tidur itu karena kita adab, karena kita itu zikir, disayangi oleh Allah sehingga bangun tidur jadi lebih baik. Dalam hadis itu di Riyadhus Shalihin itu babu raf'il amanah.
Bagaimana orang itu tidur, sebelum tidur asalnya masih bisa dipercaya. Bangun tidur sudah berkurang itu. Tidur lagi, bangun tidur berkurang lagi. Sifat amanahnya itu jadi berkurang lama-lama hilang. Nah. Jadi bangun tidur ngerti-ngerti sudah tambah beling aja, tambah beling. Ya. Asalnya sungguh-sungguh ngaji, kelihatannya mau jadi kiai kelihatannya itu. Tahu-tahu bangun tidur kok toleh, saya tak pulang aja sudah capek ngaji di Temboro ini. Loh, kamu tuh ada apa? Pokoknya tidak betah Pak saya ini. Loh ada apa tidak betah? Enggak tahu. Oh. Betul-betul sial. Nah ini datangnya musibah-musibah semacam ini nih. Kadang-kadang bukan karena perkara-perkara yang bisa dipikirkan. Hanya kayak ketidur aja, bangun tidur sudah berubah. Tidur lagi, bangun tidur sudah berubah. Maka orang itu jagalah amalan kapan saja. Itu kan dalam satu hadis dikatakan waktu antara adzan dan iqamah itu kan waktu dua-dua makbul. Tapi setan itu menipu kita. Mau sholat gojekan, guyonan, kanan kiri, surung-surungan, dorong-dorongan. Sehingga sholat tidak konsentrasi. Nanti kalau kiai lewat pura-pura diam. La haula wala quwata illa billah. Kamu itu sholat untuk kiai apa sholat untuk Allah? Ini perbuatan nifak ini begini ini sebenarnya. Kamu kan perasaannya itu ngormati kiai. Iya dah. Guyon-guyon kiai lewat terus diam, pura-pura diam. Nanti kiai pergi guyon lagi. Loh. Kamu itu amal agama untuk kiai apa untuk Allah? Kamu itu amal agama itu untuk kepentingan kamu sendiri apa untuk kepentingan orang lain? Coba kamu renungi itu. Amal agama itu kalau diterima yang akan makbul ya kamu sendiri. Yang akan mulia kamu sendiri. Maka jangan karena diawasi oleh seseorang, karena dilihat oleh seseorang terus kamu jadi bersikap tegang, gawat darurat. Ya. Tapi nanti kalau sudah yang ngawasi nggak ada, wah ini hari kemerdekaan. Inilah perbuatan nifak namanya. Orang itu yang sama. Ada orang, nggak ada orang, ada kiai, nggak ada kiai, tetap istiqomah, gitu loh. Dan nanti kalau kamu pulang nggak ada kiai terus bagaimana kamu? Jadi apa? Jadi jangan membiasakan diri berbuat karena orang. Buatlah itu karena demi maslahat diri kamu sendiri untuk Allah, biar Allah menolong saya. Insyaallah santri-santri. Jangan sampai kita kena penyakit seperti penyakitnya Bani Israel. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Setelah lama hatinya malah keras, tambah ndablek. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, santri tambah lama tambah ndablek. Ngerti ndablek? Ndablek ngerti enggak? Ndablek itu waktu ngaji ditanya, tadi ngaji apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ndablek itu waktu qadha qamati shalah masih nguras jeding. Itulah namanya ndablek.
Ndablek itu setelah masuk daurah, kalau sholat jamaah di paling belakang. Itulah ndablek. Ndablek itu waktu ngaji, karena sudah merasa ustadz, terus malah mutola'ah sendiri di kamarnya, di pojokan sana. Itu ada, itu saya lihat dari sini itu. Itulah namanya ndablek. Kayak pisang, tambah lama, tambah nyonyot. Jadilah seperti kayu gaharu, tambah lama, tambah wangi. Jadilah seperti tembakonya orang Madura, tambah lama, tambah mahal. Jangan seperti pisang, tambah lama, tambah nyonyot. Kalau orang itu menjaga amalan, nama kiai sepuh, yang sudah tua itu malah hebat itu. Walaupun orangnya sudah kurus, lemah, tapi ini karena menjaga amalan tambah tua tambah hebat. Tapi kalau nggak ada amalan, orang tua nggak ada amalan, nanti kan malah jadi beban orang sekitarnya. Tuwek melok ya. Ngerepoti wong mbah. Merepotkan saja ini, udah tua ikut-ikutan, udah di rumah saja. Tapi kalau kiai tambah tua, oh tambah hebat. Ini kiai sepuh, oh tambah hebat. Itu yang menjaga amalan kayak begitu. Kamu juga begitu. Santri baru, santri lama itu lihat dulu, santri pisang apa santri gaharu. Kalau tambah lama tambah nyonyot tuh santri pisang. Dengar? Direnungi, diamalkan, terus dibuat sikap, dirubah sikapnya itu. Kemarin saya di markas itu, anak-anak santri yang mau keluar itu tidur nggak pakai adab tidur, saya betul-betul pedih perut saya itu, sampai sekarang belum sembuh-sembuh itu, sampai lemes saya sampai sekarang itu. Lang santri sudah hafid Quran, kok tidur aja yang belum bisa caranya. Insya Allah itu kencing pun juga belum bisa benar itu. Nah, kalau begitu terus bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah? Ilmu itu akan menyelesaikan masalah kalau ilmu itu diamalkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar diamalkan dengan sungguh-sungguh. Coba itu siapa namanya? Itulah. Ya, kamu siapa namanya? Kamu? Coba sini. Kamu sini. Iya ya kamu itu. Ya inilah santri pisang. Ini. Santri pisangnya sini. Ngerti santri pisang? Tambah ngaji, tambah nyonyot ya kamu ini. Sini. Nanti kalau ngantuk lagi tak pendung kamu. Mana tongkat saya? Ini. Kok innalillah. Ditarget habis-habisan kok bisa tidur itu kalau enggak bukan nyonyot apa kamu itu. Kelas berapa? Kelas 5. Masya Allah. Ingat, saya santri pisang gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ayo, siapa lagi yang pisang nih? Ini jadi kebiasaan ini. Kamu itu kalau saya kasih nasihat itu nggak mau dengar. Sudahlah, kamu dikasih nasihat siapa saja nanti kan nggak mau dengar.
Kamu gak pernah tidur, kok tidur waktu ngaji itu? Gak pernah tidur? Hah? Oh. La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak ingin memukul santri, itu tidak ingin. Ya. Tapi lebih lagi tidak ingin kalau santri tidak paham ilmu, itu lebih tidak ingin lagi. Maka terpaksa saya pukul juga. Tapi ceritanya dulu itu, siapa namanya? Sahal. Oh. Ceritanya kiai saya dulu, kalau santri sudah banyak dipukul kiai dan sabar, itu alamat mau jadi kiai. Kalau begitu pukul lagi aja Pak Kiai, gitu. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang ini kalau sudah ndablek itu repot. Itu warga habis-habisan juga bisa ngorok. La haula wala quwwata illa billah. Ini setrumnya itu sudah terlalu kecil ya. Wa ma anzala ala qaumi min ba'di min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. Tidaklah aku menurunkan para malaikat setelah kematian Habib itu untuk menghancurkan kaum mereka, kaum dia. Hingga nadila sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Jadi maksudnya untuk menghancurkan itu orang-orang yang membunuh Habib itu, aku tidak perlu mendatangkan malaikat-malaikat. Terlalu kecil mereka itu didatangkan malaikat-malaikat. Cukup satu teriakan saja dari Jibril alaihissalam, gak usah datang, diteriakin aja sudah mampus semua. Ya Allah itu kalau ingin menghancurkan seseorang, menghancurkan satu bangsa, menghancurkan satu raja, itu bukan mesti Allah mendatangkan malaikat-malaikat, bukan Allah mendatangkan perkara-perkara besar. Allah hancurkan Abroha dengan burung-burung kecil, namanya ababil, dengan bawa kerikil-kerikil kecil, min sijil, hancur semua. Allah menghancurkan Namrud dengan seekor nyamuk saja. Allah hancurkan Fir'aun dengan sabetan tongkatnya Nabi Musa saja. Jadi kalau Allah mau menghancurkan itu tidak sulit. Semua yang ada di alam semesta ini adalah pasukan-pasukan Allah. Bisa Allah menggunakan nyamuk, bisa Allah menggunakan tongkat, bisa Allah menggunakan sarang laba-laba di Gua Thawr untuk Rasulullah SAW. Bisa Allah menggunakan tanah sehingga Suraqah ambles. Bisa Allah menggunakan air sehingga tsunami datang. Itu kalau Allah ingin menghancurkan. Allah SWT punya macam-macam cara. Begitu juga kalau Allah ingin memuliakan seseorang. Allah juga punya triliun-triliun cara untuk memuliakan seseorang. Maka senantiasalah berharap kepada Allah dalam setiap saat. Sahal, udah melek sekarang? Kenapa tadi kamu kok ngantuk? Saya mau tanya. Ya. Cepat bangun kan, tidak kailulah. La haula wala quwwata illa billah. Boleh saja kamu tidur tapi jangan waktu saya ngaji ya. Nah, itu betul-betul mengganggu saya itu. Itu bikin
saya itu sakit nggak sembuh-sembuh ya termasuk kamu ini sebabnya. Iya, tadi itu sebetulnya saya itu sehat gara-gara melihat kamu jadi sakit. Ngerti? Kelas 5 kok ngaji sama kiai ngantuk. Santri apa tadi namanya? Iya, santri pisang. Ya. In kana illa sahhatan wahidatan fa idza hum khamidun ya hasratan 'alal 'ibad ma yati min rasulin illa kanu bi yastaju. Aduh sengsaranya hamba-hamba. Tidak datang seorang rasul pun kecuali mereka mentertawakannya. Jadi ini pelajaran buat kita, kalau kita dakwah ditertawakan, diejek, maka ketahuilah para nabi, para rasul, orang-orang yang paling mulia pun mereka diejek, ditertawakan. Tetapi orang yang mentertawakan itulah yang akhirnya hancur. Yang ditertawakan itu yang akhirnya mulia. Kadzalika jazaa'u man kufir. Gimana itu ayatnya, Mbah? Nabi Nuh itu loh. Jazaa'u man kufir. Hah? Ya, apa? Baca. Jazaan liman kana kufir, yaitu Nabi Nuh. Balasannya orang yang diingkari dalam dakwahnya. Jaza'u man kana kufir. Balasan orang yang dia diingkari di dalam dakwahnya. Apa balasannya? Allah datangkan nusrohnya. Orang-orang yang mengingkari itu akhirnya malah rugi, menyesal, hancur. Jadi kalau kita ini menyampaikan agama, mendakwakan agama, orang mentertawakan itu pantasnya kita ini kasihan kepada orang yang mentertawakan itu. Wah, gawat loh kamu ini. Saya itu cuma menyampaikan agama dari Allah SWT, kamu kok tertawakan? Nanti bisa-bisa celaka loh kamu. Kalau kamu tidak cepat-cepat bertaubat. Itu kalau dakwah sudah dibuat ikhlas, oh, nggak ada kekuatan apapun yang bisa menghalang-halangi. Dakwah ini perintah Allah masalahnya itu. Siapa saja yang menghalang-halangi hancur. Tidak peduli siapa saja. Tapi itu di saat da'inya itu betul-betul ikhlas pertama. Dan di saat memang orang yang mentertawakan itu memang orang yang sudah tidak punya jatah hidayah. Pasti akhirnya hancur. Pasti akhirnya hancur. Orang menentang agama kok belum hancur? Itu sebabnya dua itu. Ima karena menyampaikan agama tidak ikhlas. Atau yang menentang ini memang masih punya jatah hidayah nanti satu saat. Kayak Khalid bin Walid, kayak Abu Sufyan, itu nuwentang Nabi terus tapi kok gak kualat-kualat. Kok menteles saya? Oh gak kok menteles, tapi panjenengane tulisannya iki wong ahli swarga tapi jek durung teko wektune. Memang dia ini memang tulisannya di langit itu ahli surga tapi memang belum sampai waktunya sehingga seolah-olah dia ini udah musuhi Rasulullah itu tapi dia masih segar bugar aja. Tapi ke orang yang memang tidak dapat jatah hidayah ya kayak Abu Jahal itu hancur, Abu Lahab hancur, Persia bukan hanya yang kecil, negara pun hancur, Romawi negara pun hancur bukan hanya orang-orang. Maka tidak ada kekuatan yang lebih besar melebihi kalau
umat Islam itu dakwah dengan cara ikhlas tapi syaratnya. Ikhlas itu loh sing angel. Maka kita itu latihan ikhlas, keluar 1 hari, ya. Kesungguhan, sungguh-sungguh. Itu belajar untuk mendapatkan nusratullah itu, Sahal. Ngerti? Alam yarau kama halakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak melihat berapa banyak aku telah menghancurkan sebelum mereka dari generasi-generasi umat-umat, dan yang dihancurkan itu tidak kembali kepada mereka. Yang Allah hancurkan itu sudah banyak. Umat Nabi Nuh sudah dihancurkan, Fir'aun dihancurkan, kaum Ad, kaum Tsamud sudah banyak yang dihancurkan. Kalau kamu, hei orang-orang kafir, belum dihancurkan, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu menghancurkan kamu. Dan bukan karena menentang agama itu tidak ada resikonya. Kamu belum dihancurkan karena belum waktunya. Akan datang satu waktu, kamu pasti dihancurkan kalau kamu tidak bertobat. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Orang itu, orang kafir itu didakwai enggak ngubris. Terus enggak ngubris itu, setelah enggak ngubris, bukan terus hancur pertama kali. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Setelah nentang itu malah oleh Allah dibuka macam-macam kemewahan dunia. Ekonominya malah maju, kedokterannya malah maju, olahraganya juga maju, maksiatnya juga maju. Ya. Kamu lihat itu, orang-orang kafir itu kok majunya itu kok apa-apa semua maju semua gitu loh. Teknologinya ya maju, kesehatannya maju, ekonominya maju. Tapi nanti setelah maju itu, kalau dakwah terus ini, akhirnya mereka meningkat lagi, mereka telah menyombongkan kemajuannya itu. Hatta idza farihu bima utu. Mereka sudah gembira, siapa yang lebih super power daripada aku? Siapa yang lebih maju daripada negaraku? Ya, entenono. Kalau sudah mereka bergembira ria dengan kemajuannya, akhadnahum baghtah. Aku akan siksa mereka dengan tiba-tiba, tanpa disangka-sangka datang siksa itu. Maka kita ini umat Islam enggak usah sibuk dengan kekuatan orang kafir, sibuk di dalam amal agama, sibuk dalam mendakwakan agama. Nanti itu orang-orang kafir itu Allah yang akan menyelesaikan. Itulah cerita-cerita dalam Quran begitu itu. Dan Allah telah buktikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, jadi kenyataan semuanya. Ini dalam perjuangan, sekarang dalam ilmu. Ya, kamu tuh sekarang kan cari ilmu. Dengarkanlah santri-santri cari ilmu. Kalau ilmu kamu itu diterima oleh Allah, pasti kamu akan dimuliakan oleh Allah. Itu janjinya Allah. Kalau kamu mendapatkan hakikat ilmu ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kamu mendapatkan hakikat iman dan hakikat ilmu, pasti Allah akan angkat derajat kamu. Kamu mesti jadi orang-orang yang mulia di dunia ini sebelum akhirat.
Apakah kita ini sudah mendapatkan hakikat ilmu? Wallahu a'lam. Tetapi ada tandanya orang dapat hakikat ilmu itu. Pertama kali tandanya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tandanya pertama kali adalah takut kepada Allah. Tandanya yang kedua apa? Tandanya yang kedua, tidak tergiur dengan kemajuan dunia. Nggak ingin jadi orang-orang hebat-hebat dunia, nggak ingin. Pandangannya ke negeri akhirat. Seperti orang-orang umum, orang-orang awam melihat Qarun dengan kemewahannya, mereka mengatakan innahu ladzu hazzin adzim. Betul-betul Qarun ini nasibnya hebat. Wa qala alladzina utul ilma thawabu bailakum thawabullahi khair. Berkatalah orang-orang yang dikasih ilmu yang hakikat ilmu ini, wailakum, celaka kamu kok tergiur dengan Qarun ini. Thawabullahi khair, pahala Allah adalah lebih baik. Jadi tandanya orang itu dapat hakikat ilmu, pertama kali takut kepada Allah, yang kedua kali apa? Tidak tergiur dengan dunia. Nah, itu tandanya itu. Makanya setan tuh pinter supaya menghilangkan dua perkara ini dari kehidupan orang-orang yang mencari ilmu agama. Dibikin lalai, mahasiswa lalai, kegiatan-kegiatan lalai, akhirnya rasa takutnya kepada Allah hilang. Dikasih ijazah, dikasih iming-iming dunia supaya tidak ada cita-cita akhirat. Paham tuh, ikhwan? Kemudian yang ketiga, tandanya mendapatkan hakikat ilmu itu tandanya apa? Tandanya ilmu yang dipelajari, diamalkan. Ya, itu tandanya. Ilmu itu kalau kita cari ilmu aja tapi kok amalnya nggak bertambah. Ini menunjukkan kita ini belum mendapatkan hakikat ilmu. Karena ilmu itu fungsinya untuk diamalkan. Kalaupun ilmu tidak diamalkan, tetap aja ilmu agama itu ada nilainya, tetapi belum hakikatnya. Belum hakikatnya. Kalau ilmu itu sampai ke hakikat, pasti akan menimbulkan amalan. Nah, setiap orang kita cek diri kita masing-masing, sudah berubah lu amalannya. Ngajinya sudah tiap hari ngaji, mulai pagi sampai malam ngaji terus di pondok ini. Amalannya sudah berubah belum? Takutnya kepada Allah sudah ada atau belum? Dan kemudian kerinduan kepada negeri akhirat sudah terbentuk dalam hati atau belum? Kalau tiga ini ada, itu tanda-tanda kamu dapat hakikat ilmu. Kalau hakikat ilmu dapat, pasti Allah akan muliakan kamu dunia akhirat. Mahfuz ya kan? Sirat paham? Dah, siap-siap sholat.